Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Enda nomor 765 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 16 Juni 2023 diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 40. Demikian bunyinya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Jala ahu mabatu nasida padan saleleng-lelengna, pabuan nasotupa beau sumurut sian nasida, mabana denggat tu nasida, jala lehonokku do biar mida au tu bagasar roha nasida, asa unang bemar balik nasida sian au. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, Alkitab kita dikatakan sebagai Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana dengan membaca Alkitab kita mengerti akan janji-janji Allah yang digenapi, sudah digenapi, dan akan digenapi. Dengan mengenal janji Allah, bahwa Dia adalah Allah yang ingat akan janjinya, dan itu menjadi kekuatan bagi kita menjalani segala persoalan kehidupan kita. Karena Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, itu yang menguatkan kita bertahan dalam menghadapi penderitaan, pencobaan, sakit, penyakit, kesusahan, dan duka cita. Karena apa? Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Perjanjian Tuhan itu yang dinyatakan dalam kehidupan kita,
yang akan juga digenapi dalam kehidupan kita dan yang akan datang. Dikatakan di situ bahwa Tuhan berjanji akan bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan hari ini mengatakan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, yaitu dengan umat Israel yang sudah berontak kepada Tuhan, yang sudah menduakan Tuhan, yang sudah melecehkan Tuhan dengan menggandengkan Baal di tengah-tengah bait Allah. Sehingga mereka harus dihukum oleh Tuhan dengan membuang mereka. Tetapi di situ dikatakan bahwa Tuhan juga adalah Allah yang marah, yang murka. Tetapi dikatakan Dia adalah Allah yang maha pengasih. Kasihnya lebih besar daripada murkanya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat manusia, umat pilihannya selalu dirundung duka. Dia akan segera datang ketika umatnya berseru. Dan itu dikatakan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku akan berbuat baik kepada mereka. Tuhan sendiri yang bertindak, berbuat baik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan bukan karena kebaikan kita, maka Tuhan memberikan itu. Keadilan Tuhan itu nyata di dalam dunia ini, di mana Dia selalu mendatangkan kebaikan. Dia mendatangkan matahari hujan kepada orang jahat maupun orang baik. Karena Dia bertindak dari dirinya sendiri, bukan karena perbuatan umatnya. Bukan karena seruan kita. Makanya Yesus datang ke dunia ini, tetapi karena kehendak Tuhan sendiri, yang mana Dia mau menebus kita, supaya kita kembali kepada rencana Allah semula menciptakan manusia. Dikatakan di situ yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan akan berbuat baik. Tuhan tidak akan membelakangi. Wajah Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang. Itu sebabnya selalu dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyerang engkau dengan wajah, memberi damai sejahtera, memberi kasih karunia dalam kehidupan kita. Dikatakan tidak lagi membelakangi, tetapi menghadapkan kepada kita supaya kita memperoleh kehidupan yang baik. Yang kedua dikatakan berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga dikatakan aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Tuhan sendiri yang memberikan, rohnya bekerja berdiam dalam hati kita. Itu sebabnya dikatakan roh batu akan diangkat dari kita dan diberikan roh yang taat, sehingga kita mau dan dapat melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kita mengerti kehendak Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dibaharui dari sehari ke sehari, karena kita akan semakin rindu untuk mengenal firman Tuhan, supaya kita tidak semakin menjauh daripada Tuhan, tetapi semakin dekat kepada Tuhan, karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak dapat hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah bertindak untuk senantiasa memberkati kami, menaruh roh yang taat dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Engkau akan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kami. Dan itu juga yang kami rasakan ketika kami sedang jatuh, tangan Tuhan menolong kami, meraih kami. Ketika kami sedang berduka, Tuhan menghiburkan kami. Ketika kami sedang lemah, Tuhan menguatkan kami. Dan ketika kami sedang tidak berdaya, Engkau yang menyelamatkan kami, memberikan kelegaan kepada kami. Engkau yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga senantiasa semakin dekat kepadamu, semakin rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah pekerjaanmu dengan senantiasa mengingat bahwa Allah akan berbuat baik. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik dan semakin dekat kepada Tuhan. Horas.